Identitas, judul London Love Story, penulis Tissa T.S, penerbit Lovable, tebal buku 192 halaman, tahun terbit 2015, kota terbit PT 9 Cahaya Abadi. Lahir dan dibaptis dengan nama Georgia Patricia Titisari secara kebetulan. Ngarang nama panggung Tissa T.S karena itu nama simpel aja. Ternyata nama yang membawa keberuntungan untuk karir penulisan. Lahir dari pasangan Raden Laurentius Maidarwanto dan Maria Francisca, anak pertama dari dua bersaudara ini sudah melahirkan sejumlah karya dalam bentuk layar lebar dan sinetron serial diantaranya Di Sini Ada Setan, Kenapa Harus Inul, Inikah Rasanya, Gina dan Lisa, Istri untuk Suamiku, Sayangi Aisyah, Rindu-Rindu Asmara, Kapan Kita Pacaran Lagi, Pengen Jadi Bintang, Gue Sihir Lo, Cewek Tulalit, Kumpul Bocah, Ronaldoat, Season 2, Buku Harian Baim, Artis Sahabat Gulgul Fatimah, Cinta Salsabila, Cinta Bersemi di Putih Abu-Abu, Cinta Monyet di SMA, Love in Paris, Jangan Mau, Mau Diam-Diam Suka, Magic Hour, dan ratusan judul FTF. Tissa bahkan menulis lirik lagu untuk sinetron dan film layar lebarnya, seperti lagu berjudul Cinta Yang Hilang, My Lucky, Karemet Cinta, Tak Pernah Gagal, dan lain. Kini ibu dari Tara, TJ, dan Loli ini dikontrak secara eksklusif oleh rumah produksi Screenplay Production. Stanley Maulen menulis novel Me and You versus the World, We versus the World, Beda Tapi Cinta, dan berkolaborasi dengan Biu Padi dalam pembuatan novel Sesuatu Yang Indah. Aktivitasnya sekarang menjadi freelancer di sebuah perusahaan penerbitan dan aktif dalam kegiatan menulis. Novel pertamanya, Me and You versus the World, sudah tayang di bioskop April 2014. Selanjutnya, novel Sesuatu Yang Indah akan segera diangkat juga ke layar lebar. Novel London Love Story ini menceritakan tentang Karamel yang pergi ke London untuk urusan kuliah. Ini kota impian yang selalu ia impikan sejak kecil. Walaupun Karamel berhasil mewujudkan menjadi mahasiswa di London, ia juga berat meninggalkan ibunya di Jakarta, berstatus single parent. Sejak ayah Karamel meninggal, kalau kangen ia telepon-teleponan, nangis-nangisan bareng, bahkan ribut. Di London, Karamel mengambil part-time job di cafe pizza sebagai usaha meringankan biaya hidup yang tinggi. Pagi ini tidak seperti biasanya, pengunjung cafe pizza lumayan ramai. Karamel dan pegawai lainnya sibuk tanpa jeda melayani pelanggan. Tiba-tiba tanpa diprediksi, Bima datang ke cafe pizza tempat Karamel bekerja. Tanpa pikir panjang, Bima langsung mencekal tangan Karamel dan Bima mengungkapkan perasaannya ke Karamel. Namun Bima gagal karena susah banget untuk buka hati. Dia jangankan buka intip saja hatinya susah. Suatu ketika, Karamel berada di tengah sebuah kapal motor cepat berukuran sedang dan berisikan banyak penumpang. Sebentar lagi mereka tiba di Tanjung Benua, Bali. Karamel duduk dengan wajah pucat dan terlihat mual, menahan mabuk laut. Seorang di sampingnya, ia kemudian menyodorkan sebuah tas plastik di dekatnya, namun Karamel menggeleng sambil menepis tangannya. Hujan deras menyambut kapal ditumpangi cowok itu dan Karamel terampil menyambar payung lipat dari dalam tasnya. Ia membukakannya cepat, bersiap melewati derayan air hujan. Namun tiba-tiba angin kencang datang dari arah laut menyapu dermaga membawa terbang payung Karamel. Suara terdengar lembut arah belakang telinga Karamel menawarkan sebuah payung dan ternyata itulah cowok yang berada di kapal yang sama ketika Karamel akan ke Bali. Dari saat itulah Karamel dan cowok itu mulai berteman dan berlibur mengelilingi Bali. Di sebuah restoran, Karamel duduk menunggu cowok itu dengan lacak gelisah. Seorang pelayan datang menghampirinya dengan sebuah menu. Lalu Karamel berkata, "Mbak, ini jangan diangkat ya. Saya ke toilet dulu," ucap Karamel pada pelayan.
Karamel melihat seorang cewek duduk sendiri dengan sebuah undangan tergeletak di mejanya. Tak lama setelah Karamel masuk ke dalam toilet, pacar Karamel muncul dan langsung menuju ke meja cewek, yang dari terlihat memang menunggu kedatangan seseorang. Seketika cewek itu langsung meraih kedua tangan si cowok dengan mesra. Dengan khawatir, papaku udah siapin undangan itu semuanya. Karamel telah keluar dari toilet tanpa sengaja mendengar percakapan mereka. Sontak kaki Karamel membeku dan tanpa terasa air mata Karamel jatuh menetes ke pipinya. Ia tak tahan lagi, Karamel langsung berlari keluar meninggalkan restoran. Sejak malam itu, Karamel tak pernah lagi terlihat. Handphonenya pun tak lagi aktif. Ia seolah menghilang. Adela sebagai sahabat Karamel tidak rela kalau Karamel harus menjadi korban kekecewaan karena cinta apapun yang terjadi. Adela bertingkat membantu Karamel akan mempertemukan Karamel di sebuah taman. Karamel seperti mendengarkan alunan lagu. Dulu ia dan mantannya sering senandungan. Lagu kesukaan mereka selama di Bali. Saudara Bill hanyut dalam rasa penasaran bahwa lagu tersebut dari mana. Saat itulah seorang laki-laki yang sangat ia cinta dan benci selama ini selalu berusaha ia hindari terlihat tepat di depan matanya, sedang duduk tidak terlalu jauh darinya. Cowok itu menghampiri Karamel, namun Karamel berlari, tidak menghiraukannya karena ia berpikir bahwa ia sangat benci dengan cowok tersebut. Akhirnya cowok itu terus berlari pantang menyerah mengejar Karamel. Dan ketika berada di perempatan, cowok itu tertabrak oleh sebuah mobil dan menyebabkan cowok itu tak sadarkan diri dan masuk ke rumah sakit di ruang ICU. Tak sadarkan diri sampai seminggu hingga dokter memberikan sebuah surat untuk ditandatangani mengenai penyopotan alat bantu. Kelebihan novel ini adalah ceritanya sangat menarik. Ada kisah persahabatannya dan kisah cinta. Tak hanya itu, novel ini dapat memotivasi para remaja untuk selalu bekerja keras, ceria, dan optimis. Di akhir-akhir kalimat terdapat kata-kata mutiara. Kekurangan novel dijumpai beberapa bahasa kiasan, sehingga bagi pembaca pemula akan kesulitan saat membacanya. Buku ini memiliki kelebihan sebagai motivasi bagi para pembacanya untuk selalu bekerja keras, ceria, dan optimis. Namun buku ini memiliki bahasa kiasan sehingga membuat pembaca sedikit kesulitan dalam memahami ceritanya. Namun secara keseluruhan, buku ini sangat cocok dibaca untuk kalangan remaja dan bisa juga digunakan sebagai penggugah jiwa.